Di desa Ngalian, yang letaknya jauh dari kota dan dikelilingi kebun tebu, serta hutan bambu, ada satu hal yang selalu bikin warga penasaran dan sedikit takut. Setiap pagi, sekitar jam 5, sebelum matahari benar-benar muncul, dari ujung gang sempit selalu terdengar suara serak tapi tegas, seorang perempuan tua, jamu segar, nak. Suaranya panjang, seperti mantra yang menggema di antara kabut pagi. Suara itu milik Mbah Surti, satu-satunya penjual jamu gendong yang sudah puluhan tahun berkeliling di desa itu. Kalau kamu pernah dengar orang jualan jamu di pagi hari, biasanya mereka jalan pelan, bawa botol kaca di punggung, dan berhenti di depan rumah pembeli. Tapi Mbah Surti beda, gendongannya besar. Tali kainnya dari selendang batik tua yang sudah lusuh, tapi kuat. Di dalamnya ada lebih dari 10 botol jamu dengan warna macam-macam. Ada yang coklat muda, kuning pekat, bahkan satu botol yang warnanya agak kemerahan, seperti air sirup tapi baunya aneh. Orang bilang itu jamu rahasia, yang gak dijual ke sembarang orang. Yang bikin aneh, gak peduli musim apa, jamu Mbah Surti selalu hangat. Padahal dia nggak pernah bawa termos atau wadah panas. Pernah ada yang tanya, "Mbah, kok jamunya hangat terus tuh?" Tapi Mbah Surti cuma senyum tipis. Matanya menatap tajam. Lalu jawab pelan, "Sing penting, iso marile. Ora usah takon, hake-hake. Yang penting bisa menyembuhkan, nak. Jangan banyak tanya." Sejak itu, nggak ada lagi yang berani nanya. Umur Mbah Surti sudah lebih dari 70 tahun. Rambutnya sudah putih semua, kulitnya keriput dan pucat, tapi tubuhnya tegap. Jalannya cepat dan teguh, gak kayak orang tua kebanyakan. Dari pagi buta sampai hampir siang, dia muter kampung tanpa istirahat panjang. Kadang, kalau matahari sudah tinggi dan orang-orang mulai lelah, dia masih keliling dengan langkah tenang, gendongan tetap di punggung. Suara jamu tetap sama kuatnya seperti pagi. Yang bikin warga heran, Mbah Surti selalu kehabisan jamu. Setiap hari, gak peduli hari hujan, badai, atau sepi pembeli, semua botol jamunya selalu kosong sebelum zuhur. Bahkan waktu warga lain jualan jamu yang sama, mereka gak laku. Seolah-olah orang cuma mau beli dari Mbah Surti aja. Ada satu hal lagi yang bikin bulu kuduk berdiri. Setiap kali Mbah Surti lewat, anjing-anjing di desa langsung menggonggong keras-keras. Tapi anjing-anjing itu nggak berani mendekat. Mereka cuma menggonggong dari jauh. Ekornya masuk di antara kaki, seolah melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat manusia. Kadang ayam yang lagi makan di halaman tiba-tiba kabur dan berkokok panik waktu Mbah Surti lewat. Orang-orang di desa sering ngomong pelen-pelen di belakangnya. Jamu Mbah Surti itu ada penglarisnya loh. Wah, hati-hati nenek tuku jamu kayak. Katanya dia punya pesugihan. Ora mungkin, wong Mbah Surti orang baik kok. Tapi anehnya, meskipun mereka ngomongin, gak ada satupun yang berani ngomong langsung. Bukan cuma karena Mbah Surti orang tua, tapi karena tatapan matanya, tatapan yang dingin banget. Seolah dia bisa tahu apa yang kamu pikirin cuma dengan melihat matamu. Pernah ada anak kecil yang berani-beraninya manggil dia, "Mbah, jamunya pahit banget." Sambik, Mbah Surti berhenti. Menatap anak itu lama banget tanpa ngomong sepatah kata pun. Besoknya anak itu panas tinggi 3 hari 3 malam, terus ngomong ngelantur kayak orang mimpi. Wangi jamu, panas, anget, siyok itu. Gak ada lagi yang berani bercanda soal jamunya. Setiap kali Mbah Surti datang ke rumah, suasananya langsung berubah. Biasanya orang-orang yang tadinya ngobrol jadi diam. Suara angin seolah berhenti sebentar. Bahkan suara burung di pepohonan kayak lenyap. Cuma suara langkah Mbah Surti yang pelan tapi berat terdengar di tanah basah. Jamu, seperti nyanyian yang menembus dada. Kalau kamu lihat dari dekat, wajah Mbah Surti sebenarnya gak menakutkan. Tapi ada sesuatu di sana yang bikin hati gak tenang. Bibirnya selalu tersenyum kecil, tapi matanya kosong. Tatapan yang tajam tapi gak punya kehidupan. Kayak mata orang yang terlalu lama lihat hal-hal yang seharusnya gak dilihat manusia. Beberapa warga bilang, setiap jam 2 malam, mereka sering lihat cahaya redup dari belakang rumah Mbah Surti. Cahaya seperti lilin yang bergoyang pelan. Kadang diiringi suara lirih, kayak orang lagi bicara dengan pelan banget, campur suara tangisan kecil. Tapi pas didekati, rumahnya gelap gulita.
Rumah Mbah Surti terletak di ujung jalan yang menurun, dikelilingi pohon pisang dan rumpun bambu. Di belakang rumahnya, ada kebun kecil dan gundukan tanah yang ditumbuhi rumput liar. Katanya, disitulah dulu dua anak Mbah Surti dikubur. Mereka meninggal waktu bayi karena sakit, tapi nggak ada yang tahu persis kapan atau bagaimana. Kuburannya nggak pernah dikunjungi siapapun, kecuali oleh Mbah Surti sendiri. Suatu hari, pas pagi-pagi banget, waktu kabut masih tebal, Pak Mardi, tukang sayur yang biasa lewat situ, nggak sengaja lihat Mbah Surti berdiri di belakang rumahnya. Ia bawa kendi tanah liat, dan di depannya ada dua bunga melati yang ditaruh di tanah. Mbah Surti jongkok, lalu ngomong pelan banget, kayak ngelantun doa. Tapi telinga Pak Mardi menangkap sedikit katanya, "Nyenyak yole, oh anak ibu aiso adol maneh nenek kowe tentrem. Tidurlah dengan tenang nak, jangan nangis. Ibu bisa jualan lagi, kalau kalian tenang." Pak Mardi gak berani cerita ke siapapun waktu itu. Tapi malamnya, ayah mimpi dua anak kecil tanpa wajah datang ke rumahnya, pegang tangannya, dan bilang, "Pak, jangan bilang siapa-siapa." Sejak itu, Pak Mardi gak pernah lewat jalan belakang rumah. Mbah Surti lagi, orang-orang desa percaya kalau jamu Mbah Surti gak cuma dari rempah-rempah. Mereka yakin ada campuran lain. Soalnya, pernah ada yang nemuin botol jamu Mbah Surti yang tertinggal di depan musola. Waktu dibuka, baunya manis tapi amis. Cairannya kayak bercampur darah, dan di dasar botolnya ada sesuatu yang mirip rambut halus. Tapi anehnya, jamu itu gak pernah bikin orang sakit. Malah, yang minum katanya jadi segar, gak gampang capek, dan entah kenapa rezekinya lancar. Ada tukang kayu yang cerita, setelah minum jamu Mbah Surti 3 kali, dia dapat pesanan besar dari luar desa. Ada juga ibu-ibu yang jualan gorengan. Tiba-tiba dagangannya selalu habis setelah minum jamu itu. Itulah yang bikin warga makin bingung, antara percaya dan takut. Mereka tahu ada yang gak beres, tapi semua yang dekat dengan Mbah Surti justru kayak dapat keberuntungan. Ada juga cerita dari Bu Sarmi, tetangga yang rumahnya paling dekat. Katanya, pernah suatu malam, Mbah Surti minta tolong diantarkan air kelapa muda, karena kasihan Bu Sarmi. Tapi waktu sampai di rumah Mbah Surti, pintunya gak dikunci, jadi dia masuk pelan-pelan. Di dalam, bau jamu campur wangi kemenyan langsung nyengat. Dan di ruang tengah, Mbah Surti duduk di lantai. Di depan 3 botol jamu terbuka, dan 2 boneka kecil dari kain putih. Di depannya, ada darah ayam di mangkuk. Bu Sarmi panik, langsung mundur. Tapi Mbah Surti tiba-tiba ngomong pelan, tanpa menoleh. "Wis, sako kinway, opo sing panjenengan weruh cukup nganti meripat panjenengan way. Sudah Bu, sampai sini saja. Apa yang ibu lihat, cukup sampai di mata ibu." Bu Sarmi langsung kabur. Besoknya, matanya bengkak kayak abis nangis semalaman. Dia gak pernah cerita ke siapapun lagi tentang malam itu. Yang paling menyeramkan, meskipun umurnya sudah setua itu, gak ada satu orang pun yang pernah lihat Mbah Surti sakit. Dia gak pernah ke puskesmas, gak pernah demam, gak pernah batuk. Bahkan waktu wabah flu melanda desa, semua orang kena, tapi dia tetap berkeliling seperti biasa. Wajahnya segar, kulitnya dingin, senyum kecil di bibirnya gak pernah hilang. Ada juga kabar kalau setiap malam Jumat Kliwon, Mbah Surti gak pernah kelihatan di rumah, tapi jamu-jamunya sudah siap dijual keesokan paginya. Warga curiga dia bikin jamu itu di tempat lain, mungkin di tempat yang gak bisa dijangkau manusia biasa. Beberapa pemuda pernah iseng ngintai waktu malam Jumat Kliwon. Mereka sembunyi di balik rumpun bambu dekat rumah Mbah Surti. Sekitar jam 1 malam, mereka lihat Mbah Surti keluar dari rumah sambil bawa kendi dan lilin kecil. Dia jalan ke arah belakang kebun. Tapi anehnya, langkahnya nggak bikin suara sama sekali. Udara di sekitar tiba-tiba dingin banget, kabut turun cepat. Dari balik pohon, para pemuda itu cuma bisa lihat cahaya lilin bergoyang-goyang pelan. Lalu, hilang. Tapi anehnya, beberapa menit kemudian, mereka mencium bau jamu yang sangat kuat. Manis tapi bikin mual. Salah satu dari mereka pingsan di tempat. Besok paginya, waktu sadar, dia bilang sempat lihat 2 anak kecil duduk di tanah. Matanya kosong, dan salah satunya senyum sambil bilang, "Ibu lagi buat jamu, jangan ganggu." Cerita itu bikin seluruh warga makin takut. Tapi gak ada yang berani bertindak. Karena siapapun yang coba ngomongin Mbah Surti dengan niat jelek, pasti kena apes. Ada yang jatuh sakit,
ada yang kehilangan ternak. Bahkan ada yang anaknya mimpi buruk terus tiap malam. Sampai akhirnya, semua warga sepakat untuk diam. Mereka biarkan Mbah Surti jualan seperti biasa. Mereka beli jamu tanpa tanya, tanpa komentar. Kadang sambil pura-pura senyum, padahal di dalam hati, rasa takutnya nggak bisa hilang don tiap pagi. Suara itu masih terdengar sama seperti dulu, menggema di antara kabut desa Ngalian. Jamu siger. Tapi sekerong. Setiap kali suara itu terdengar, sebagian warga justru memilih menutup pintu rapat-rapat. Karena mereka tahu, bukan semua pembeli jamu Mbah Surti itu manusia. Rumah Mbah Surti berdiri di ujung paling timur desa Ngalian. Letaknya agak menjorok ke dalam, di antara rumpun bambu tua yang tumbuh rapat dan tinggi-tinggi. Kalau kamu lewat sana sore hari, bayangan bambu itu udah kayak tangan hitam yang melambai-lembai ditiup angin. Rumahnya dari kayu jati tua, dindingnya udah lapuk dimakan usia. Catnya pudar, warnanya antara coklat tua dan abu-abu. Sebagian papan dindingnya bolong kecil karena rayap. Tapi anehnya, meski rumah itu kelihatan rapuh, nggak pernah roboh. Di depan rumah ada kursi panjang dari bambu yang udah retak. Di situ biasanya Mbah Surti duduk sorsor sambil bersihin botol-botol jamunya. Kadang dia sambil nyanyi lirih lagu Jawa kuno yang nadanya pelan banget, kayak doa atau kidung. Suaranya serak tapi lembut. Dan setiap kali dia nyanyi, angin di sekitar rumahnya selalu terasa beda, dingin, lembab tapi wangi. Wangi jamu campur kemenyan. Rumah itu jarang ada tamu. Bahkan anak-anak kecil yang suka main layangan pun gak pernah berani lari ke sana. Kalau benangnya nyangkut di atap rumah Mbah Surti, mereka bilang, nanti dicekel arwah bocah kembar, sambil lari ketakutan. Karena sejak dulu, memang ada cerita kalau tiap tengah malam suka terdengar suara anak kecil nangis dari arah belakang rumahnya. Suara tangisan itu pelan, kadang cuma lirih seperti rintihan. Tapi kalau kamu dengerin baik-baik, nadanya sedih banget. Kadang terdengar dua suara sekaligus. Satu di sebelah kanan, satu di kiri. Seperti dua anak yang saling memanggil, ibu. Tapi gak pernah ada jawaban. Orang-orang desa udah terbiasa dengar suara itu. Awalnya banyak yang takut, tapi lama-lama mereka pura-pura gak peduli. Karena setiap kali mereka berani lihat, gak pernah nemu apa-apa. Hanya ada tanah basah di belakang rumah, bau melati yang sangat kuat, dan sisa bekas bara kecil di tanah. Seperti habis ada lilin menyala. Dulu, waktu Mbah Surti masih muda, katanya dia pernah menikah. Suaminya kerja jadi penjual jamu keliling juga, tapi meninggal muda karena kecelakaan di pasar. Sejak itu, Mbah Surti hidup sendiri dan melahirkan anak kembar laki-laki. Sayangnya, dua-duanya meninggal waktu masih bayi, tapi nggak ada yang tahu kapan dikuburkan dan di mana. Kata orang tua-tua desa, waktu itu nggak ada warga yang diundang tahlilan. Gak ada yang lihat proses pemakaman. Hanya kabar samar-samar kalau dua jasad bayi itu dikubur sendiri oleh Mbah Surti di belakang rumah. Tapi gak ada yang bisa membuktikan. Bertahun-tahun kemudian, setelah Anokenania meninggal, Mbah Surti berubah. Dia jadi lebih pendiam, tapi jamunya makin terkenal. Orang-orang luar desa bahkan datang jauh-jauh cuma buat beli jamu darinya. Katanya bisa nyembuhin penyakit yang gak sembuh di rumah sakit. Ada juga yang bilang bisa bikin dagangan laku, asal diminum 3 hari bercerit turet. Suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, Pak Karto, penjaga malam yang kebetulan lewat jalan belakang rumah Mbah Surti, melihat sesuatu yang bikin dia hampir jatuh saking kagetnya. Di bawah cahaya bulan redup, dia lihat Mbah Surti berdiri di belakang rumah, bawa kendi tanah liat besar. Di sekelilingnya ada asap tipis yang keluar dari dupa. Mbah Surti jongkok, terus tangannya menggali tanah pakai cangkul kecil. Gak dalam, cuma sekitar setengah meter, tapi gerakannya cepat, kayak udah hafal. Setelah itu, dia menuangkan cairan dari kendi itu ke dalam lubang. Warnanya gelap, agak kental, kayak campuran darah sama jamu. Setelah selesai, dia nutup lagi tanah itu, terus duduk sebentar sambil ngomong pelan. Suara Mbah Surti waktu itu pelan tapi jelas, kayak lagi ngomong ke seseorang. Wis lah, ojo nangis maneh. Iki ibu wis teko mangganon ben kau wo iji ... Sudah nak, jangan nangis lagi. Ini ibu sudah datang. Makanlah biar kalian kenyang. Pak Karto yang dengar langsung gemetar. Dia mundur pelen-pelen, tapi tanah di bawah kakinya bunyi krek. Mbah Surti
langsung berhenti ngomong. Kepala tuanya pelen-pelen, menoleh ke arah suara. Tatapannya tajam banget, matanya kayak nyala di bawah sinar bulan. Pak Karto langsung lari terberit-berit tanpa nengok lagi. Besok paginya, waktu dia cerita ke istrinya, tangannya masih gemetar, tapi dia nggak berani ngomong ke warga lain. Cuma istrinya yang tahu. Tapi anehnya, sejak malam itu, Pak Karto jatuh sakit. Badannya panas dingin, tapi dokter bilang nggak apa-apa. Dia cuma ngigau terus tiap malam. Dalam tidurnya dia suka bilang, "Jangan nangis, jangan nangis." Sambil megang lehernya sendiri, warga lain sempat curiga karena tanah di belakang rumah Mbah Surti terlihat kayak abis digali. Warnanya beda, lebih gelap, dan ada bekas kaki kecil di situ. Tapi cuma 2 langkah, seolah-olah ada anak kecil yang berdiri di tanah basah. Tapi nggak ada yang berani tanya, karena sejak malam itu, jamu Mbah Surti makin laris gila-gilon. Pagi-pagi, antrean pembeli selalu panjang. Kadang, orang luar desa datang naik motor cuma buat beli 2 botol. Mereka bilang rasanya beda, bikin badan hangat dan kepala enteng. Bahkan ada yang bilang setelah minum jamu itu, mimpinya selalu sama. Bertemu 2 anak kecil kembar yang tersenyum dan bilang, "Terima kasih ya, sudah bantu ibu kami." Waktu cerita itu nyebar, warga mulai sadar sesuatu nggak beres. Tapi mereka bingung harus gimana, karena semua yang berhubungan dengan Mbah Surti selalu berujung aneh. Suatu hari, Bu Leni, penjual sayur yang suka lewat depan rumah Mbah Surti setiap subuh, lihat sesuatu yang nggak bisa dia lupakan seumur hidup. Saat itu langit masih gelap, tapi dari celah dinding rumah, dia lihat cahaya lilin menyorot ke bawah. Dari celah papan kayu yang bolong, dia lihat Mbah Surti berdiri di ruang belakang rumahnya. Tangannya lagi memeras kain putih ke dalam kendi besar. Dari jauh, cairannya kelihatan merah. Di sebelahnya, ada 2 boneka kecil dari kain kasa, diikat dengan benang merah. Mbah Surti nyanyi pelan banget, "Turenan, turenan, ojo nangis, Ibu Teko, tidurlah, tidurlah nak, jangan nangis, Ibu datang." Suara itu lembut, tapi bikin darah berdesir. Bu Leni mundur pelan-pelan, tapi nggak sengaja nyenggol pot di dekat pagar. Pot itu jatuh dan pecah. Mbah Surti langsung berhenti nyanyi. Dari dalam rumah, dia pelan-pelan menoleh ke arah jendela. Matanya menatap lurus ke arah Bu Leni. Malam itu, Bu Leni demam tinggi. Selama 2 hari dia ngigau. Katanya, di dalam mimpinya dia melihat 2 anak kecil tanpa wajah, berdiri di depan rumahnya sambil bawa kendi kecil dan bilang, "Ibu marah, Ibu tahu kamu lihat." Sejak itu, nggak ada lagi yang berani lewat depan rumah Mbah Surti waktu malam. Bahkan anjing kampung yang biasa lewat pun mulai menghindar. Mereka menggonggong dari jauh, tapi nggak pernah berani mendekat. Beberapa bulan kemudian, Pak Lurah sempat datang ke rumah Mbah Surti karena penasaran. Dia pengen tahu rahasia kenapa jamu Mbah Surti bisa selaris itu. Dia datang siang hari, bawa 2 perangkat desa. Waktu mereka sampai, pintu depan rumah Mbah Surti kebuka sedikit. Dari dalam, bau jamu campur bunga melati langsung keluar. Mbah Surti keluar pelan-pelan, bawa botol jamu di tangannya. Senyumnya kecil, tapi nggak ramah. "Ngih, Pak Lurah, ana perlu nopo?" "Iya, Pak Lurah." "Ada keperluan apa?" Pak Lurah gugup, tapi mencoba sopan. "Ngih, Mbah, kula namung kepingin ngerti, piye kerene jamune Mbah kok iso laris banget. Saya cuma pengen tahu, gimana caranya jamu Mbah bisa laris banget." Mbah Surti diam lama, lalu senyum. "Sing penting niatmu apik, yo tak kritani. Aku mengjaluk tulung sing maringono rezeki. Ora kabeh rezeki kudu sakalaku biasa tuh. Yang penting niatmu baik ya, saya ceritain. Saya cuma minta tolong sama yang ngasih rezeki. Nggak semua rezeki harus lewat cara biasa kan?" Nada bicaranya pelan, tapi dingin. Mata Pak Lurah seolah berat, susah lepas dari tatapannya. Salah satu perangkat desa yang ikut bilang, waktu itu ruangan seolah berputar. Di dalam rumah Mbah Surti, ada suara lirih, kayak anak kecil ketawa pelan dari arah belakang. Setelah pertemuan itu, Pak Lurah nggak pernah ngomong lagi soal jamu Mbah Surti. Dan anehnya, seminggu kemudian, toko jamu istrinya juga ikut laris tanpa sebab. Hari-hari berikutnya, rumah Mbah Surti makin misterius. Kalau lewat malam-malam, dari jendela kadang terlihat bayangan 2 anak kecil duduk di lantai. Tapi pas dicek paji-paji, nggak ada siapa-siapa. Suatu malam, ada hujan deras disertai petir besar.
Warga yang rumahnya dekat sempat dengar suara keras, kayak benda jatuh dari arah rumah Mbah Surti. Tapi nggak ada yang berani keluar. Besok paginya, mereka nemu tanah di belakang rumahnya basah banget, kayak abis digali besar-besaran. Ada bekas cangkul, tapi tanahnya udah rata lagi. Dari jauh, terlihat 2 bunga melati segar di atas tanah basah itu. Dan di tengahnya, ada jejak kaki kecil yang mengarah ke pintu belakang rumah. Waktu itu, Bu Sarmi, tetangga paling dekat, ngaku kalau malam sebelumnya dia dengar suara anak kecil ketawa-ketawa. Terus bilang pelan, "Ayo, Ibu Wisteko, ayo, Ibu sudah datang." Sejak kejadian itu, gak ada lagi yang mau ngomongin Mbah Surti. Warga sepakat, biarkan saja dia hidup dengan jamunya. Karena mereka tahu, setiap kali seseorang mencoba mengusik urusannya, selalu ada balasan yang datang diam-diam, entah lewat sakit, kehilangan, atau mimpi buruk. Rumah Mbah Surti tetap berdiri di sana, di antara bambu-bambu tua yang bergoyang tiap malam. Dari luar, rumah itu tampak tenang, seolah tak berpenghuni. Tapi kalau kamu berdiri cukup lama di depan pagar kayunya, kadang kamu bakal dengar suara kecil dari arah belakang. Seperti 2 anak yang lagi main petak umpet sambil tertawa pelan. Dan di sela suara tawa itu, selalu ada satu kalimat yang bikin darahmu langsung dingin, Ibu. "Jamu newis siap." Pagi itu udara di desa Ngalian agak aneh. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal matahari udah mulai naik. Suara ayam jantan pun kedengaran lesu, kayak enggan berkokok. Di ujung jalan, terlihat seorang perempuan muda turun dari mobil. Rambutnya panjang, tergerai rapi, pakai kacamata hitam dan tas kecil di pundak. Namanya Santi. Dia baru aja datang dari kota buat nginep di rumah tantenya, Bu Nanik, yang tinggal gak jauh dari rumah Mbah Surti. Santi orangnya penasaran. Dari kecil dia suka hal-hal mistis. Jadi waktu dengar cerita tentang jamu Mbah Surti yang katanya bisa bikin sehat dan awet muda, dia langsung tertarik. "Jamune legendaris banget, Enduk," kata Bu Nanik sambil ngulek sambal di dapur. "Tapi, ojo sembrono, Jo, Mbah Surti kuwi wong sepuh sing ora kabeh bisa disamper." Santi cuma ketawa kecil. "Tenang Bu, aku cuma pengen nyobain, siapa tahu enak. Lagian, katanya jamu tradisional lebih sehat daripada obat pabrik." Siangnya, sekitar jam 11-an, Santi jalan kaki ke rumah Mbah Surti. Jalanannya sepi, cuma ada suara daun bambu yang saling gesekan. Rumah Mbah Surti berdiri sendirian di ujung jalan. Tembok kayunya mengelupas, dan dari dalam tercium aroma jamu yang kuat banget. Campuran jahe, kunyit, dan sesuatu yang lebih amis. Di depan rumah, ada kursi bambu panjang. Mbah Surti duduk di situ, pakai kebaya lusuh warna coklat tua. Rambutnya digulung tinggi, wajahnya penuh keriput tapi matanya masih tajam. Tatapan matanya menusuk, kayak bisa nembus pikiran orang. "Ndoro kesana tumbas jamu, nih. Nona mau beli jamu." "Ya." Santi sedikit kaget, tapi cepat tersenyum sopan. "Iya Mbah, katanya jamu Mbah paling terkenal di sini. Saya pengen nyobain." Mbah Surti tertawa kecil, suaranya berat dan serak. "Hei, wong kuta saiki jarang gelem ngombe jamu. Kau pansen beda. Orang kota sekarang jarang mau minum jamu. Kamu memang beda." Santi duduk, memperhatikan Mbah Surti menyiapkan jamu di botol kaca. Cairannya kuning kecoklatan, tapi baunya lebih kuat dari jamu biasa. Ada aroma manis samar, kayak bunga melati yang baru dipetik. "Niki jamu sehat, Nduk, kanggo ngresiki badan lan pikiran. Ini jamu sehat, Nak." Untuk membersihkan badan dan pikiran, Santi menerima dengan senyum, membuka tutup botol, dan meneguk setengahnya. Nah, di lidah, jamunya manis. Tapi beberapa detik kemudian, ada rasa getir, dingin, bahkan kayak ada sesuatu yang merayap di tenggorokan. Dia menelan, menarik napas pelan. "Aneh ya Mbah, tapi enak." Mbah Surti tersenyum kecil, tapi matanya gak ikut tersenyum. "Sing penting untuk manfaat, yo, Nduk." Belum semenit kemudian, Santi tiba-tiba membeku. Wajahnya yang tadi cerah mendadak pucat pasi. Bibirnya bergetar. Botol jamu di tangannya jatuh dan pecah di tanah. Cairannya menyebar, dan aroma jamu berubah jadi bau amis bercampur tanah basah. Santi megang lehernya. Nafasnya sesak, lalu pelan-pelan jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar, tapi pandangannya kosong. Mulutnya komat kamit, tapi suaranya lirih banget, kayak bisikan dingin. Ada 2 anak kecil di bawah tanah.
Mbah Surti diam aja. Tangannya gemetar sebentar. Lalu dia berdiri, masuk ke dalam rumah tanpa ngomong apa-apa. Beberapa warga yang lewat langsung panik. Mereka manggil Bu Nanik, yang langsung datang tergesa-gesa. Santi dibopong ke rumah tantenya. Tubuhnya dingin, kayak habis direndam air. Tapi anehnya, dia masih bernapas. Dokter puskesmas yang diperiksain bilang, ini bukan sakit biasa, mungkin kelelahan atau shock. Tapi Bu Nanik tahu, bukan itu. Malamnya, waktu semua orang udah tidur, Santi tiba-tiba bangun sendiri. Matanya masih kosong, tapi suaranya jelas. Mereka kembar. Mereka dikurung di tanah. Mereka minta tolong. Bu Nanik yang dengar langsung nangis. Dia coba bangunin Santi, tapi gadis itu cuma menatap langit-langit dan terus ngomong hal yang sama. Tangannya gemetar, kuku-kukunya sampai berdarah karena mencengkeram kasur. Malam kedua, kejadian itu terulang lagi, tapi kali ini lebih menyeramkan. Pukul 2 pagi, waktu semua orang tidur, tiba-tiba dari kamar Santi terdengar suara anak kecil ketawa pelan. Bukan dari luar, tapi dari dalam kamar. Bu Nanik langsung bangun, ngetok pintu kamar, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya dia nekat buka pintu pelan-pelan. Di dalam, lampu redup, dan Santi duduk di lantai menghadap jendela. Rambutnya berantakan, matanya melotot ke arah luar. Santi, kamu ngapain? Nah, Santi nggak jawab. Dia cuma angkat tangan kanan dan nunjuk keluar jendela, ke arah rumah Mbah Surti yang kelihatan samar di kejauhan. Mereka di sana, 2 anak kecil. Mereka nangis. Lalu tiba-tiba dia ketawa kecil. Suaranya bukan kayak Santi, lebih tipis, nyaring, kayak suara bocah. Main yuk, Bu, katanya pelan. Bu Nanik langsung istighfar, lari keluar kamar, manggil tetangga buat bantu. Warga datang bawa Ustadz kampung, Pak Hashim, buat ngebacain doa. Tapi waktu Pak Hashim mulai baca ayat kursi, Santi menjerit keras banget. Suaranya sampai bikin kaca jendela bergetar. Tangannya kaku, matanya berputar putih. Dan dari mulutnya keluar kalimat yang bikin semua orang di ruangan itu membeku. Kenapa kalian kubur kami di sini? Gelap, dingin. Pak Hashim langsung berhenti baca. Semua orang saling pandang, ketakutan. Bu Nanik udah nangis histeris. Gusti Allah, opo iki sing kelakon? Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi ini? Setelah jeritan itu, Santi pingsan lagi. Badannya lemas, tapi wajahnya tenang, seperti tidur biasa. Ustadz menyuruh semua orang keluar kamar dan menyuruh Bu Nanik bakar kemenyan serta air doa di setiap sudut rumah. Malam itu gak ada yang bisa tidur. Keesokan harinya, Santi siuman. Wajahnya pucat banget, tapi nadanya lemah dan takut. Tante, aku mau pulang. Aku gak mau di sini lagi. Aku gak mau lewat rumah itu. Bu Nanik mencoba menenangkan. Kenapa? Ndu, ceritakan biar tante ngerti. Santi menatap kosong ke arah luar jendela. Aku mimpi, tapi rasanya nyata. Aku lihat 2 anak kecil, badannya penuh tanah, matanya kosong. Mereka nyengir sambil bilang, tolong kami, ibu sudah gila. Kami dikurung, kami dikubur. Dia menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara serak. Dan di belakang mereka ada perempuan tua, rambutnya panjang, mukanya mirip Mbah Surti. Dia ketawa sambil bawa kendi tanah liat dan nyiram tanah pakai cairan merah. Bu Nanik langsung pucat karena dia tahu sendiri. Setiap kali lewat depan rumah Mbah Surti, memang selalu ada bau aneh kayak tanah basah campur melati. Kadang dia juga dengar suara anak kecil dari arah belakang rumah itu. Tapi selama ini dia pikir cuma halusinasi. Sore harinya, Santi dijemput saudaranya dari kota. Sebelum berangkat, dia sempat bilang ke tantenya, tolong jangan biarkan siapapun minum jamu itu lagi, Bu. Itu bukan jamu. Itu sesuatu yang hidup. Setelah mobil Santi pergi, warga desa makin heboh. Cerita tentang Santi yang kesurupan nyebar cepat. Beberapa orang yang pernah beli jamu Mbah Surti jadi ketakutan. Tapi anehnya, sebagian tetap aja beli. Katanya sih, jamu itu bikin badan enteng dan rezeki lancar. Beberapa malam kemudian, Pak Slamet, tukang becak desa, yang sering beli jamu Mbah Surti, juga ngalamin hal aneh. Dia mimpi didatangi 2 anak kecil, pakai baju putih lusuh. Mereka duduk di ujung tempat tidurnya, sambil nyanyi pelan, turunan le, ojo nangis. Tidurlah nak, jangan menangis.
Begitu bangun, tubuhnya dingin banget. Di ujung kasurnya, dia lihat tanah basah nempel di spray. Sejak malam itu, Pak Slamet gak pernah mau beli jamu lagi. Tapi anehnya, 2 minggu kemudian, dia jatuh dari becak dan patah tangan. Warga bilang mungkin karena membalik penglarisnya balik nyerang pembelinya. Desa Ngalian jadi gak tenang. Setiap malam Jumat, suara tangisan anak kecil makin sering terdengar. Kadang dari arah kebun bambu, kadang dari belakang rumah Mbah Surti. Beberapa warga yang lewat malam-malam ngaku lihat 2 bayangan kecil berlari-lari di halaman belakang. Mbah Surti sendiri masih jualan seperti biasa. Tiap pagi dia keluar rumah bawa bakul jamu di punggung. Wajahnya tenang, tapi langkahnya pelan. Kadang tanpa alasan, dia berhenti di pinggir jalan, ngomong sendiri, "Wis warek tuleh, ojo rebutan. Sudah kenyang? Ya nak, jangan berebut." Orang-orang yang lewat pura-pura gak dengar. Mereka tahu, kadang yang diajak ngomong bukan manusia. Beberapa bulan berlalu, tapi cerita tentang Santi masih jadi bisikan di tiap warung kopi. Ada yang bilang Santi gak pernah sembuh total. Ada juga yang bilang dia sering histeris setiap kali mencium bau jamu. Tapi satu hal yang pasti, sejak kejadian itu, orang luar desa yang minum jamu Mbah Surti pasti ngalamin mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang 2 anak kembar, tubuhnya penuh tanah, matanya kosong, dan suara lirih yang bilang, "Kami dikurung di bawah rumah." Dan setiap kali ada yang bangun dari mimpi itu, mereka pasti tercium bau melati di sekitar tempat tidur, meskipun gak ada bunga di situ. Malam terakhir sebelum Santi pergi, Bu Nanik sempat lihat sesuatu. Waktu dia buang sampah ke belakang rumah, dari arah rumah Mbah Surti, terlihat cahaya redup kayak lilin. Dan di bawah cahaya itu, dia lihat Mbah Surti duduk di tanah. Di depan 2 gundukan kecil, tangannya gemetar waktu menabur bunga melati di atasnya. Dari jauh, Bu Nanik dengar suaranya pelan, nyaris kayak tangisan. "Maaf no ibumu, iki lir. Aku ora kuat. Yen kowe lapar, maafkan ibumu ini nak. Aku gak kuat kalau kalian lapar." Setelah itu, suara 2 anak kecil terdengar menjawab lirih ibu. "Sakit bu." Bu Nanik lari seken kengkeng Nia malam itu. Dan sejak saat itu, dia bersumpah gak akan pernah lewat jalan itu lagi, bahkan siang hari sekalipun. Sementara itu, rumah Mbah Surti tetap berdiri di antara bambu-bambu tua yang makin rapat. Kadang, kalau angin malam berhembus, suara melati jatuh ke tanah. Dan dari dalam rumah terdengar nyanyian lirih Turenen, "Auho nangges." Dan entah kenapa, setiap kali ada pembeli baru yang datang beli jamu, seekor kupu-kupu hitam selalu hinggap di bibir botol jamu yang disajikan pertama kali. Malam di desa Ngalian waktu itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin yang biasanya lembut tiba-tiba berembus dingin menusuk tulang, membawa aroma lembab dari kebun bambu di belakang rumah Mbah Surti. Langit mendung tanpa bintang, hanya sesekali disambar kilat yang memperlihatkan bayangan rumah tua itu berdiri sendiri di ujung jalan, seolah jadi penjaga dunia antara yang hidup dan yang mati. Malam itu, beberapa warga nggak bisa tidur. Mereka gelisah, entah karena perasaan aneh yang menggantung di udara, atau karena suara-suara ganjil yang kadang terdengar dari arah rumah Mbah Surti sekitar jam 2 malam. Pak Badrun, tetangga paling dekat rumah itu, sedang duduk di beranda. Ia merokok, matanya sayu tapi telinganya menangkap sesuatu. Suara tawa pelan suara anak kecil, disusul tangisan lirih, seperti seseorang yang kesakitan. Suara itu datang dari arah bawah tanah rumah Mbah Surti. Ia berdiri perlahan, mencoba memastikan, tapi suara itu makin jelas. Antara takut dan penasaran, ia memutuskan memanggil 2 orang lain, Pak Lurah dan Mas Seno, pemuda kampung yang sering ronda malam. Mereka bertiga jalan pelen-pelen ke arah rumah Mbah Surti. Langkah mereka hati-hati, menahan napas setiap kali bambu di sekitar bergesekan menimbulkan bunyi krak yang bikin jantung makin kencang. Dari celah papan rumah yang udah lapuk, terlihat cahaya kecil seperti lilin dari dalam. Mereka saling pandang, lalu Mas Seno berbisik, "Pak, kau kerunggu, ana sing nangis pak." "Pak, Bapak dengar nggak? Ada yang menangis pak." Pak Lurah mengangguk. "Ayo ndelok sek, tapi ojo rame-rame. Kita lihat dulu, tapi jangan ribut." Mereka mendekat, menempelkan telinga ke dinding kayu. Di dalam terdengar suara Mbah Surti, lirih
berat dan bergetar. Anakku, manganen darah iki. Ben rejekina, ibu ora, entek. Ben wong-wong tetap ngelaris ke daganganku. Anakku, makanlah darah ini, agar rezeki ibu tak habis. Agar orang-orang tetap membeli dagangan ibu. Pak Badrun langsung mundur pelan, wajahnya pucat. Astagfirullah. Iki apa tuh? Pak, astagfirullah. Ini apa Pak? Mas Seno yang penasaran ngintip lewat celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, ia lihat Mbah Surti berdiri di depan dua kendi tanah liat. Di depannya ada mangkuk berisi darah ayam hitam yang masih menetes. Asap kemenyan mengepul, dan di belakangnya, di tembok, tergantung dua baju bayi lusuh berwarna putih kekuningan. Tangan Mbah Surti gemetar waktu dia mencelupkan jarinya ke darah itu, lalu meneteskan ke atas kendi satu persatu. Sing sabar leh, ben warek, ben tentrem, ojo nangis. Terus, sabar ya nak, biar kenyang, biar tenang, jangan menangis terus. Mas Seno langsung mundur, menutup mulutnya supaya nggak teriak. Dadanya sesak. Ia tahu, itu bukan ritual biasa. Itu pesugihan. Tapi bukan pesugihan biasa, itu pesugihan yang pakai tumbal darah anak. Mereka bertiga kabur secepatnya ke pos ronda. Nah, Pak Lurah langsung bilang, besok pagi kita lapor. Tapi malam ini jangan ada yang ngomong ke siapa-siapa. Kabeh, ojo madit-madit. Jangan bocorkan dulu ke siapapun. Tapi malam itu, gak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Suara tawa kecil dari arah rumah Mbah Surti terus terdengar sampai menjelang subuh. Besok paginya, waktu matahari baru nongol, warga heboh. Dari rumah Mbah Surti tercium bau amis yang kuat banget. Nggak kayak bau ayam atau kambing disembelih, ini lebih pekat, lebih menusuk. Ada yang bilang kayak bau darah manusia. Beberapa warga nekat mendekat. Tapi waktu sampai di halaman, pintu rumah Mbah Surti udah dikunci rapat. Di bagian belakang rumah, ada papan kayu besar yang baru dipaku menutup sesuatu di tanah. Bekas tanah galian masih basah, dan di sekitarnya banyak ceceran bunga melati kering. Wingi bengi mesti ana ritual maneh, bisik Bu Sarti ke tetangganya. Tadi malam pasti ada ritual lagi, tapi Mbah Surti nggak kelihatan sama sekali hari itu. Biasanya jam 7 pagi udah keliling jualan jamu. Kali ini nggak ada suaranya. Desa jadi sepi, tapi hawa di udara aneh banget, kayak berat, lembab, bikin tengkuk merinding. Sorenya, anak kecil bernama Darto yang suka main layangan di belakang rumah Mbah Surti tiba-tiba nangis ketakutan. Katanya dia lihat bocah loro dua anak kecil duduk di atas papan kayu yang nutup galian tanah di belakang rumah itu. Mereka senyum, Bu, tapi matanya hitam kabeh, katanya sambil gemetar. Orang-orang mulai was-was. Malamnya, beberapa pemuda termasuk Mas Seno diajak Pak Lurah buat ngintip lagi. Mereka bawa senter kecil dan nekat datang. Udara malam itu lebih dingin dari malam sebelumnya. Dari jarak 10 meter, bau amis sudah kecium lagi, bercampur wangi kemenyan. Waktu mereka nyenter ke arah papan kayu itu, tiba-tiba ada bekas noda merah kecoklatan di tepinya, kayak darah yang udah kering. Mas Seno langsung nyalain senter ke bawah dan sumpah, dari sela papan itu ada uap tipis keluar, kayak napas. Astagfirullah, gumamnya pelan. Pak Ike, oh no, suaranya. Paket, ada suaranya. Dari bawah papan, terdengar suara lembut, tapi serak. Aku lap, dan suara kecil lainnya menjawab, aku pengen metu Bu. Mereka bertiga langsung kabur. Nggak sempat nengok lagi. Di belakang, terdengar suara benda jatuh dan tangisan samar. Malam itu desa ngalian sunyi banget, tapi orang-orang merasa diawasi. Kucing liar pada lari, ayam gak berkokok sama sekali, dan dari kejauhan, bau melati makin kuat. Besok paginya, tiba-tiba Mbak Surti muncul di pasar, seolah gak terjadi apa-apa. Dia jualan jamu seperti biasa, bajunya bersih, rambutnya tersanggul rapi, tapi matanya merah. Warga yang beli jamu gak berani nanya apapun. Hanya Pak Badrun yang coba tanya pelan, Mbah, sampean sehat? Mbah Surti tersenyum kecil. Alhamdulillah, Le. Aku oranet lara. Aku du anak-anakku sing jagani. Alhamdulillah, nak. Aku gak pernah sakit. Aku punya anak-anakku yang selalu menjaga aku. Pak Badrun cuma bisa manggut pelan, tapi bulu kuduknya berdiri. Karena tahu betul, anak-anak Mbah Surti udah lama meninggal. Sejak malam itu,
Desas-desus makin ramai. Ada yang bilang, Mbah Surti punya ruang rahasia di bawah rumahnya. Dulunya, ruang itu dipakai suaminya buat nyimpen bahan jamu. Tapi setelah suaminya meninggal, ruangan itu dikunci rapat dan gak pernah dibuka lagi sampai beberapa tahun lalu. Waktu jamu Mbah Surti tiba-tiba jadi paling laris di kampung. Orang-orang mulai mengaitkan semua hal itu. Mungkin penglarisnya disimpan nang kono, kata seorang ibu di warung. Mbok menawa kui omahe jin penglaris. Mungkin penglarisnya disimpan di situ. Bisa jadi itu rumah jin penglaris. Suatu sore, hujan deras mengguyur. Petir menyambar pohon bambu di dekat rumah Mbah Surti sampai patah dua. Setelah hujan reda, Pak Lurah ngajak dua warga periksa kondisi rumah itu. Waktu mereka lewat di samping rumah, mereka lihat papan penutup di belakang udah terbuka sebagian. Entah ke bawah angin atau disengaja. Dari selanya keluar uap tipis dan aroma yang aneh banget. Mereka memberanikan diri menyorot ke dalam pakai senter. Kelihatan tangga kecil dari kayu menurun ke ruang bawah tanah. Dindingnya lembab, tapi di dalam kelihatan sesuatu yang bergerak pelan kayak bayangan dua anak kecil berdiri bersebelahan. Senter mereka bergetar. Salah satu warga nyaris jatuh saking takutnya. Dari bawah, tiba-tiba terdengar suara perempuan tua ora yusa. Ni enter, le, ngisor kene ora, kanggo wong urip. Jangan di senter, nah. Tempat di bawah sini bukan untuk orang hidup. Mereka langsung lari, meninggalkan rumah itu. Sejak malam itu, gak ada satupun warga yang berani mendekat lagi. Tapi malam-malam berikutnya jadi makin aneh. Tiap tengah malam, rumah Mbah Surti selalu kelihatan nyala lampu redup dari bawah tanah. Kadang, kalau angin pas tenang, terdengar suara kidung Jawa pelan-pelan. Lir ilir, lir ilir, tendir wis sumilir. Disusul tawa kecil dua anak yang berlarian di dalam tanah. Beberapa minggu kemudian, tanah di belakang rumah itu tiba-tiba retak. Dari retakan kecil itu keluar bau amis lagi. Tapi kali ini lebih tajam. Air di sumur warga sekitar berubah keruh dan berbau aneh. Pak Hasim, ustaz kampung, akhirnya datang dan mencoba menasihati Mbah Surti. Tapi begitu dia berdiri di depan rumah itu, Mbah Surti keluar dengan wajah dingin. Kowe ora usah campur, Kiai, katanya lirih. Iki urusanku karo anak-anakku. Aku ora nyakiti sopo-sopo. Kamu jangan ikut campur, Kiai. Ini urusanku dengan anak-anakku. Aku tidak menyakiti siapapun. Tapi mata Mbah Surti saat itu bukan mata manusia biasa. Pupils, matanya kecil banget, hitam pekat. Ustadz Hashim mundur perlahan, tapi sempat lihat sesuatu di balik tubuhnya dua anak kecil berdiri di ambang pintu. Wajah mereka pucat, tapi senyum mereka lebar banget sampai ke pipi. Sejak saat itu, ruang bawah tanah itu gak pernah sepi. Kadang terdengar suara orang tertawa, kadang seperti ada yang sedang memotong daging. Pernah suatu malam, warga yang lewat mencium bau anyir dan lihat darah mengalir pelan dari sela papan penutup tanah. Tapi setiap kali mereka lapor, pagi-paginya bekas itu hilang dan tanahnya kering seperti gak pernah ada apa-apa. Seminggu kemudian, Mbah Surti jatuh sakit, tapi bukan sakit biasa. Badannya panas, tapi tangan dan kakinya dingin. Dia ngigau terus, manggil dua nama yang gak ada di catatan penduduk manapun. Sari, Suro. Kadang dia ketawa sendiri, kadang nangis keras. Tetangganya sempat coba bantu, tapi setiap kali masuk rumah itu, suhu di dalam langsung berubah dingin ekstrem. Bahkan ada yang bilang, jam dinding di rumahnya berhenti setiap kali mereka masuk. Akhirnya, setelah 3 hari Mbah Surti gak keluar rumah sama sekali. Warga coba datang rame-rame, tapi waktu mereka dobrak pintu, rumahnya kosong. Di tengah ruangan, cuma ada 2 kendi tanah yang sama seperti dulu. Satu masih penuh cairan merah pekat. Di dinding, tertulis pakai arang. Wis warek bu, sudah kenyang bu. Dan malam itu, bau amis dari ruang bawah tanah kembali menyebar ke seluruh desa. Orang-orang cuma bisa berdoa. Mereka tahu, apapun yang hidup di bawah sana, bukan lagi anak Mbah Surti. Sejak malam di mana bau amis menyebar ke seluruh desa, suasana desa Ngalian berubah total. Dulu, warga sering kumpul di pos ronda, sambil ngopi dan ngobrol ngalor ngidul. Tapi sekarang, menjelang maghrib aja udah pada ngunci pintu rumah masing-masing. Gak ada lagi suara anak-anak main petak umpet, gak ada suara ibu-ibu ngobrol di depan rumah.
Jalanan jadi sepi. Cuma suara jangkrik dan angin lewat di sela-sela dedaunan pisang yang bikin bulu kuduk berdiri. Rumah Mbah Surti yang dulu biasa aja, sekarang jadi pusat ketakutan. Siapapun yang lewat depan rumah itu, apalagi malam-malam, selalu ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Kadang suara langkah kaki, kadang bisikan pelan yang manggil nama mereka. Orang-orang mulai cerita kalau rumah itu udah nggak dihuni manusia. Tapi anehnya, tiap pagi selalu ada bekas tapak kaki di tanah basah depan pintu, dan kendi-kendi jamu di warung masih penuh seperti biasa. Gak ada yang tahu siapa yang ngisi, tapi jamu itu tetap muncul. Suatu siang, Pak Darto, tetangga yang rumahnya paling dekat dengan Mbah Surti, duduk di warung sambil ngerokok. Obrolan yang awalnya ringan, tiba-tiba melenceng ke arah Mbah Surti. Aku orang ngerti, piye karani jamune, isi ana. Terus, wong Mbah Surti wis ora metu-metu. Mbok menawa ana sing bantuin. Jin opo-opo kui, katanya setengah bercanda. Aku nggak tahu gimana jamunya masih ada terus. Padahal Mbah Surti nggak pernah keluar. Mungkin dibantuin jin atau apalah itu. Beberapa orang ketawa kecil, tapi kelihatan canggung. Bu Sarti, yang dari tadi diam, cuma nyengir kaku. Ojo ngomong sembarangan, tuh, katanya pelan. Jangan ngomong sembarangan. Tuh, tapi Pak Darto malah nyeletuk. Tapi wong kabeh saiki koyo wedi banget karo wong sing wis ora urip. Wae, semua orang sekarang kayak takut banget sama orang yang udah gak hidup. Warung langsung sepi. Angin lewat pelan, bikin tirai plastik di pintu bergoyang. Dari arah luar, tiba-tiba terdengar suara perempuan tua batuk lirih. Semua langsung nengok ke arah jalan. Di sana, berdiri sosok perempuan kurus, rambutnya panjang, bajunya kebaya coklat lusuh, mukanya pucat, tapi matanya tajam banget. Tanpa ngomong sepatah kata pun, dia lewat pelan di depan warung, sambil menatap satu-satu orang di dalam. Waktu pandangannya sampai ke Pak Darto, lelaki itu langsung pucat. Astagfirullah, iku Mbah Surtita. Suaranya gemetar, tapi sosok itu terus jalan tanpa suara, sampai akhirnya menghilang di tikungan. Malamnya, sapi Pak Darto ditemukan mati di kandang. Matanya melotot, lidahnya menjulur, dan tubuhnya kaku. Nggak ada tanda-tanda diserang binatang, tapi di tanah, di bawah tubuh sapi itu, ada bekas tapak kaki kecil 2 pasang, seperti kaki anak-anak. Pak Darto langsung lemas. Dia nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bengong sambil duduk di depan kandang. Istrinya nangis ketakutan. Warga yang datang pun cuma bisa istighfar pelan. Malamnya, anak Pak Darto, si Lina, yang baru berumur 7 tahun, tiba-tiba teriak histeris di kamarnya. Suaranya melengking, bikin warga yang lewat sampai berhenti. Waktu ibunya lari masuk, Lina lagi berdiri di atas kasur dengan mata melotot. Tangannya gemetar sambil nunjuk ke pojokan kamar. Bapak salah, Bapak ganggu ibu, katanya dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Suara itu berat, parau, dan terlalu tua untuk keluar dari mulut anak kecil. Ibunya langsung teriak minta tolong. Pak Darto yang baru keluar dari kandang langsung lari ke kamar, tapi begitu sampai di depan pintu, anaknya nunjuk ke dia sambil ngomong. Mbah Surti marah. Bapak nggak boleh ngomongin dia lagi. Seketika tubuh Lina kejang, matanya terbalik ke atas, dan mulutnya menetes darah. Semua orang panik. Ustadz Hashim dipanggil. Setelah dibacain doa, Lina akhirnya pingsan. Tapi waktu sadar, dia nggak ingat apapun sejak kejadian itu. Nggak ada satupun warga yang berani ngomong tentang Mbah Surti di warung, di sawah, bahkan di masjid pun. Kalau ada yang nyeletuk namanya, orang-orang langsung menegur. Wis, ojo dibahas maneh, ngalang-ngalang. Sudah, jangan dibahas lagi, biar nggak celaka. Tapi rasa takut itu nggak berhenti di situ. Tiap malam, ada aja kejadian aneh. Ada warga yang ngaku lihat bayangan 2 anak kecil main kayar-karan di depan rumahnya. Ada juga yang dengar suara perempuan nyanyi kidung Jawa pelan banget dari arah kuburan. Lir-ilir, lia-ele. Suaranya lembut, tapi nadanya bikin merinding. Sampai akhirnya, warga mulai sadar, aroma jamu di udara itu nggak pernah hilang. Setiap pagi, bau jamu segar kayak kunyit, temulawak, sama jahe selalu tercium di jalan. Padahal nggak ada yang jualan. Beberapa orang yang nekat beli jamu dari kendi Mbah Surti yang masih ada di pasar bilang jamunya sekarang rasanya beda, lebih pahit, dan setiap kali diminum, badan mereka panas dingin.
Bu Rini, yang waktu itu nggak tahu cerita sebenarnya, sempat beli. Katanya dia cuma mau nyobain karena kangen rasa jamu Mbak Surti. Tapi begitu sampai rumah, dia merasa aneh. Jamunya rasanya seperti ada darah. Malamnya dia demam tinggi. Dan suaminya bilang, Bu Rini ngomong sendiri sambil nangis. Aku nyesel minum jamu itu. Mereka masih lapar. Katanya berulang-ulang. Besok paginya, kendi jamu di pasar itu pecah sendiri. Gak ada yang tahu siapa yang nyenggol. Tapi warga yakin itu pertanda. Sejak hari itu, pasar jadi sepi. Orang-orang gak berani lewat di dekat lapak jamu itu. Di sisi lain, rumah Mbak Surti makin menyeramkan. Dindingnya mulai ditumbuhi lumut tebal. Dan di malam hari, dari jendela sering terlihat bayangan dua anak kecil duduk bersila di dalam. Kadang mereka tertawa pelan, kadang nangis bersamaan. Suaranya bikin yang dengar gak bisa tidur semalaman. Suatu malam, Mas Seno yang dulu pernah ngintip ritual Mbak Surti, nekat lewat depan rumahnya lagi, karena harus pulang dari sawah. Waktu dia lewat, tiba-tiba angin berhenti. Gak ada suara jangkrik, gak ada gerak daun, semuanya diam dari dalam rumah. Terdengar suara pelan, kayak orang manggil namanya. Seno, dia berhenti, tenggorokannya kering. Seno, tolong ibu. Dia mundur pelan, tapi langkahnya kayak berat banget. Kakinya gemetar. Dan saat dia lihat ke arah jendela, tampak wajah dua anak kecil nempel di kaca. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan mulutnya menetes cairan merah. Seno langsung lari sekuat tenaga sampai ke pos ronda. Tapi setelah itu dia demam 3 hari, dan tiap kali tidur dia selalu ngomong ngelantur. Aku ora sengaja lihat mbah, aku ora ganggu. Aku nggak sengaja lihat mbah, aku nggak ganggu. Selama beberapa minggu, ketakutan itu menyelimuti seluruh desa Ngalian. Orang-orang gak berani buka jendela malam-malam. Anak-anak gak boleh main di luar setelah maghrib. Dan setiap kali hujan turun, bau amis darah, entah kenapa selalu tercium dari arah rumah Mbak Surti. Pak Lurah sempat usul supaya rumah itu dibongkar aja. Tapi semua orang menolak. Sing nyentuh omahe bisa cilaka, kata Pak Badrun. Yang menyentuh rumahnya bisa celaka. Memang, setelah kejadian Pak Darto dan anaknya, gak ada yang berani mendekat, tapi keanehan makin menjadi-jadi. Air sumur di sekitar rumah Mbah Surti mulai berubah warna, jadi merah muda. Warga panik, pikir itu darah. Tapi waktu dicek, baunya persis seperti jamu, pahit dan hangat. Suatu malam, Bu Sarti, tetangga tua yang rumahnya seberang jalan, terbangun karena dengar suara ketukan di pintu. Tok tok tok. Waktu dia tanya, sopo kui? Siapa it's? Gak ada jawaban. Dia ngintip lewat celah pintu dan hampir pingsan. Di luar, berdiri dua anak kecil basah kuyup. Rambutnya menutupi wajah. Bajunya putih kotor penuh tanah. Mereka diam aja, tapi di belakangnya berdiri sosok perempuan tua dengan wajah pucat Mbah Surti. Bu Sarti langsung nutup pintu, baca doa sekuatnya, dan besok paginya dia jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi dan terus ngomong ngelantur. Aku wis nyawang kuburane bocah kui, ana ing ngisor omahe. Aku sudah melihat kuburan anak-anak itu, ada di bawah rumahnya. Kabar itu cepat nyebar. Semua warga makin yakin kalau penglaris Mbah Surti beneran berasal dari kuburan anak kembar yang dikubur di bawah rumahnya sendiri. Dan setiap kali ada yang coba ganggu atau ngomong jelek tentang dia, dua arwah kecil itu bakal datang buat balas. Orang-orang mulai berdoa tiap malam. Rumah Mbah Surti dijauhi. Bahkan jalan di depannya ditutup dengan batang bambu biar gak ada yang lewat. Tapi meski gitu, suara-suara dari dalam rumah itu masih terdengar. Kadang seperti suara anak kecil nyanyi, kadang suara Mbah Surti sendiri, lembut tapi menakutkan. Wiswareklah yen durung, sabar. Yo, ibumu bakal nyiapin nemane. Sudah kenyang nak? Kalau belum, sabar ya. Ibu akan siapkan lagi. Suara itu bikin semua orang ketakutan. Bahkan ayam-ayam gak berani berkokok dekat rumah itu. Sampai akhirnya, malam Jumat Kliwon, semua warga dikejutkan oleh cahaya merah yang keluar dari rumah Mbah Surti. Cahaya itu muncul dari bawah lantai, dari ruang bawah tanah yang dulu sempat ditutup. Suaranya kayak orang ngerintih, bercampur tangisan anak kecil. Pak Lurah yang lihat dari jauh cuma bisa istighfar. Gusti, nganti kapan deso iki bakal dikentayangi kaya ngene? Ya, sampai kapan desa ini akan dihantui begini?
Dan sejak malam itu, nggak ada satupun warga yang berani menyebut nama Mbah Surti lagi. Bahkan anak-anak kecil pun diajarin buat nggak nyebut kata jamu gendong kalau malam. Karena siapapun yang berani, katanya bakal dipanggil datang ke rumah itu dalam mimpi dan nggak semua bisa bangun lagi keesokan harinya. Malam-malam di desa, ngalian akhirnya jadi sunyi. Tapi di tengah keheningan itu, kadang masih terdengar suara roda gentong jamu berderit pelan di jalan batu. Krek, krek, dan aroma jamu Mbah Surti kembali tercium hangat, pahit, dan di ujungnya, bebaud. Malam itu hujan turun begitu derasnya, seolah langit sedang menumpahkan semua isinya ke atas desa ngalian. Petir menyambar berkali-kali, membuat langit terang sesaat sebelum kembali tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Angin menderu kencang, menyapu pepohonan dan membuat jenteng-jenteng beterbangan dari atap rumah warga. Tapi di antara suara gemuruh alam itu, ada satu suara yang terdengar aneh, pelan tapi jelas, seperti datang dari jauh, dari arah rumah Mbah Surti ibu. Ibu, darahnya manis. Suara itu terdengar sayup, seperti nyanyian anak kecil yang terjebak di tengah badai. Warga yang mendengar spontan berhenti melakukan apapun. Ada yang sedang menutup jendela, ada yang sedang berlari ke dapur karena genteng bocor. Tapi semuanya mendadak terpaku. Bu Sarti yang rumahnya paling dekat dengan rumah Mbah Surti langsung menggigil. Astagfirullah, itu suara bocah. Astagfirullah. Itu suara anak-anak, katanya lirih sambil menatap suaminya. Tapi suaminya nggak berani jawab, cuma menutup tirai lebih rapat dan membiarkan suara itu mengambang di udara, berbaur dengan hujan. Beberapa anak muda yang kebetulan sedang ronda di pos jaga juga dengar. Salah satunya, Dimas, berdiri dan menajamkan pendengaran. Kau kerunggu kan? Kamu dengar kan? Katanya ke temannya. Yang lain cuma ngangguk pelan, wajahnya pucat. Rasa penasaran bercampur takut akhirnya mendorong mereka bertiga, Dimas, Seno, dan Bima, buat jalan pelan-pelan menuju arah rumah Mbah Surti. Lampu senter mereka bergetar karena tangan yang gemetar. Semakin dekat, suara itu makin jelas. Ibu, darahnya manis. Ibu, aku pengen maneh. Seno berhenti. Iki ora becik, Mas. Ini gak baik, Mas. Suaranya serak. Tapi Dimas, yang paling keras kepala, tetap melangkah maju. Aku mau pengen ngerti, opposing kedadean. Aku cuma pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu mereka sampai di depan pagar bambu yang udah miring, kilat menyambar tepat di atas rumah Mbah Surti. Cahaya putih itu cuma sepersekian detik, tapi cukup buat bikin mereka lihat jelas apa yang berdiri di halaman depan. Seorang perempuan tua, rambutnya putih, acak-acakan, berdiri di tengah hujan, tanpa payung, tanpa alas kaki. Bajunya kebaya coklat tua, yang udah sobek di beberapa bagian. Di pelukonnya, dua anak kecil berkulit pucat, matanya kosong, dan yang paling bikin mereka nggak bisa napas, kaki dua anak itu nggak menyentuh tanah. Mereka melayang sedikit, seperti dipegang tali halus tak terlihat. Dimas nggak sempat ngomong apa-apa. Angin tiba-tiba berhenti berhembus. Hujan masih deras, tapi semuanya terasa sunyi. Hanya suara air yang jatuh dari genteng rusak dan nyanyian pelan dari Mbah Surti sendiri. Lir, ilir, lir, ilir. Tendier was familiar. Nyanyian yang biasanya terdengar lembut dari mulut orang tua, tapi sekarang terdengar seperti bisikan kematian. Dimas mencoba mundur, tapi tubuhnya terasa berat, seolah kaki menempel di tanah. Seno menarik lengannya dengan panik. Mas, ayo mulih, iki ora bener. Mas, ayo pulang, ini gak beres. Mbah Surti menoleh perlahan, tatapan matanya kosong, tapi di sudut bibirnya ada senyum aneh yang bikin darah mereka beku. Kowe durung ngerti le, kamu belum tahu nak. Suaranya serak tapi jelas di tengah hujan. Iki dudu kutukan. Iki janji ibu marang anak-anakku. Ini bukan kutukan, ini janji seorang ibu pada anak kanannya. Dan seketika petir menyambar lagi, terang menyilaukan, disusul ledakan kecil dari arah dapur rumah Mbah Surti. Api menyala cepat, membakar dinding kayu yang udah lapuk. Dalam hitungan detik, api membesar, melalap seluruh rumah. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri
Sosok Mbah Surti dan dua anak kecil itu nggak bergerak sedikit pun. Mereka tetap berdiri di tengah hujan, di antara kobaran api yang seharusnya udah membakar mereka hidup-hidup. Seno jatuh terduduk, sementara Dimas dan Bima langsung lari sekuat tenaga. Mereka nggak peduli air hujan atau lumpur yang bikin kaki mereka tergelincir. Di belakang, suara tawa anak kecil terdengar jelas, seolah mengejar langkah mereka. Sampai di pos ronda, mereka bertiga nggak bisa ngomong apa-apa. Napas mereka NGO senggosen, wajah pucat, dan mata Dimas masih kosong. Dia cuma bisa bilang satu kalimat, lirih banget, tapi bikin semua yang dengar merinding. Api orang ngobong wong-wong kuwi. Api gak membakar mereka. Pagi harinya, warga desa Ngalian geger. Rumah Mbah Surti hangus jadi arang. Yang tersisa cuma abu hitam dan dua kendi tanah yang masih utuh berdiri di tengah puing-puing. Aneh banget, karena kendi itu bahkan gak hangus sedikit pun. Pak Lurah bersama beberapa warga mencoba ngangkat kendi itu. Tapi begitu disentuh, tanah di sekitarnya terasa panas, kayak bara api yang belum padam. Dan dari dalam kendi terdengar suara lirih, kayak desahan napas kecil. Ibu, ibu. Bu Sarti langsung jatuh pingsan waktu dengar itu. Ustadz Hasim datang, menyarankan supaya kendi itu dikubur Jojo di luar desa. Tapi anehnya, waktu mereka coba bawa kendi itu ke atas gerobak, rodanya macet, berkali-kali didorong, gak bisa gerak sedikit pun. Kayak ada sesuatu yang menahan. Akhirnya, mereka putuskan buat ninggalin kendi itu di tempat. Sejak hari itu, gak ada yang berani lewat di situ, apalagi malam-malam. Tapi keanehan belum selesai. Beberapa malam kemudian, hujan turun lagi. Gak sederas sebelumnya, tapi cukup buat bikin suasana desa lembab dan dingin. Dari arah puing rumah Mbah Surti, muncul aroma jamu yang khas. Wangi jahe, temulawak, sama kunyit. Warga pikir itu cuma kebetulan. Tapi waktu mereka bangun keesokan paginya, kendi-kendi jamu tiba-tiba muncul lagi di pasar, penuh dengan cairan berwarna coklat keemasan. Gak ada yang tahu siapa yang naruh. Tapi botol-botol itu tertata rapi, lengkap dengan kain pembungkus yang sama persis kayak dulu waktu Mbah Surti masih hidup. Di leher kendi tergantung seutas benang merah kecil, tanda yang dulu sering dipakai Mbah Surti buat ngiket penglaris. Orang-orang ketakutan, tapi ada juga yang tergoda. Beberapa pembeli dari luar desa nggak tahu cerita itu. Mereka beli dan minum. Anehnya, malamnya mereka semua mimpi sama. Dalam mimpi, mereka lihat seorang perempuan tua datang ke rumah mereka sambil bawa kendi. Iki jamyun, IBU, minum weh, nenek pengen rezeki lancar. Ini jamu ibu nak, minumlah kalau ingin rezekimu lancar. Begitu banggen. Mereka semua keringatan dan ngerasa lidahnya pahit banget. Dan di depan rumah masing-masing ada bekas kaki kecil di tanah basah. Dua pasang, sejajar. Sejak itu nama Mbah Surti makin dikenal. Bukan cuma di desa Ngalian, tapi sampai ke desa-desa sebelah. Ceritanya menyebar cepat. Perempuan tua yang jual jamu dengan penglaris dari kuburan anak kembar. Banyak yang gak percaya, tapi mereka yang datang ke sana semua pulang dengan wajah pucat dan cerita yang sama. Mereka mencium aroma jamu bercampur bau darah dari reruntuhan rumah itu. Waktu hujan turun lagi sepekan kemudian, langit desa Ngalian berubah jadi merah gelap. Petir gak lagi menyambar, tapi cahaya aneh terlihat berputar di atas puing rumah Mbah Surti, kayak pusaran api kecil. Beberapa warga ngintip dari balik jendela, dan mereka bilang, mereka lihat bayangan Mbah Surti jalan pelan ke arah pasar, gendong dua anak kecil di punggungnya. Tapi setiap langkah yang dia ambil meninggalkan bekas tanah basah yang gak hilang sampai besok paginya. Bu Sarti yang waktu itu ngintip dari jendela, cuma bisa gemetar sambil nangis. Wis bali maneh DWK. Dia sudah kembali lagi, katanya pelan. Dan malam itu, semua lampu rumah di desa Ngalian padam bersamaan. Hujan makin deras, angin makin kencang, dan dari arah pasar terdengar suara kendi pecah satu persatu. Di antara suara pecahan itu, samar-samar terdengar lagi suara dua anak kecil. Ibu, ibu, darahnya manis. Besok paginya, warga yang nekat datang ke pasar ngelihat sesuatu yang bikin mereka nggak bisa tidur berhari-hari. Di tengah lapak jamu yang udah kosong, berdiri dua kendi tanah baru, masih basah, masih hangat. Dan di sekelilingnya, ada bekas telapak kaki kecil yang memutari seperti sedang menari warga Akurnia. Sepakat buat menutup tempat itu dengan batu besar,
dan menanami dengan pohon pisang, biar nggak ada yang mendekat. Tapi setiap kali hujan turun, suara nyanyian itu selalu terdengar lagi. Makin lama makin jelas, seolah-olah dua anak itu belum pernah benar-benar pergi. Dan yang paling aneh, setiap kali hujan deras mengguyur desa Ngalian, aroma jamu yang manis itu selalu muncul lagi di udara. Hangat, menenangkan, tapi di ujungnya tercium samar bau besi dan darah. Seolah Mbah Surti masih berkeliling, gendong kendi di punggungnya, membagikan jamu yang gak pernah habis. Warga akhirnya cuma bisa berdoa. Gak ada yang berani menyebut nama Mbah Surti lagi. Tapi setiap kali hujan datang, setiap kali angin membawa aroma jamu itu, semua orang tahu Mbah Surti dan dua anaknya belum selesai menagih janji yang dulu pernah dia ucapkan. Anakku, makanlah darah ini, biar rezeki ibu gak pernah putus. Dan sampai hari ini, gak ada yang tahu dari mana suara kendi yang berderak di malam hujan itu berasal. Tapi satu hal pasti, setiap kali terdengar nyanyian ibu, darahnya manis. Woga tahu. Malam itu, Mbah Surti sedang berjalan lagi di antara mereka. Beberapa bulan sudah lewat sejak kejadian rumah Mbah Surti kebakar habis. Desa Ngalian mulai tenang. Meskipun ketenangan itu bukan berarti mereka sudah lupa. Setiap kali hujan turun, apalagi malam-malam, warga masih sering mendengar suara aneh dari arah bekas rumah Mbah Surti. Kayak kendi jatuh pelan, atau suara nyanyian lirih dua anak kecil yang menggema lewat hembusan angin. Tapi lama-lama, warga mulai terbiasa. Mereka pikir, mungkin itu cuma kenangan yang tersisa. Cuma suara-suara alam yang kebetulan terdengar menyeramkan. Sampai suatu pagi, kejadian yang bikin semua orang rasa deja vu terjadi lagi. Di tengah sunyi pagi yang masih berkabut, terdengar suara yang sudah sangat lama tidak mereka dengar. Jaamu, jaamu, seger, jaamu, gendung. Suara itu lembut tapi nyaring, menggema dari arah jalan utama desa. Banyak warga yang spontan berhenti dari aktivitasnya. Bu Sarti, yang waktu itu lagi nyapu halaman, langsung mendongak. Suara itu persis seperti dulu. Nada suaranya, cara manggilnya, bahkan ritmenya, semuanya sama seperti Mbah Surti. Dia menengok ke arah jalan, dan di sanalah dia lihat seorang perempuan muda berjalan pelan sambil gendong bakul besar di punggungnya. Dari jarak jauh aja, wajah perempuan itu kelihatan tenang, senyum tipis di bibirnya, dan rambutnya digelung rapi dengan kain batik. Ya Allah, bisik Bu Sarti. Bulu kuduknya langsung berdiri. Iki kok pado persis karo Mbah Surti waktu enom. Ini kok mirip banget sama Mbah Surti waktu muda. Perempuan itu melangkah santai, menyapa orang-orang yang dilewatinya. Pagi, Mbok, mau jamu? Ada kunyit asem, beras kencur, sama cabai puyang. Semua asli buatan sendiri. Suaranya halus banget, tapi entah kenapa ada nada dingin di balik kehangatannya. Warga desa awalnya ragu buat beli, tapi rasa penasaran dan aroma jamu yang wangi banget bikin mereka mendekat. Saat perempuan itu menuangkan jamu ke dalam gelas tanah, uapnya mengepul wangi, wangi yang familiar, wangi yang dulu mereka cium dari jamu buatan Mbah Surti. Bahkan rasanya pun sama, hangat, manis, sedikit pahit di ujung lidah. Rasanya seperti nostalgia. Namun malamnya, beberapa warga yang minum jamu itu mimpi aneh. Mereka semua mimpi hal yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berada di tepi sungai, dan di seberang sungai, berdiri sosok perempuan tua berambut putih. Di sampingnya, dua anak kecil berkulit pucat sedang bermain air. Perempuan tua itu tersenyum, lalu bilang, "Wis tak kandhani le. Rezeki sing manis iku ana tumbale." Sudah ku bilang nak, rezeki yang manis itu ada tumbalnya. Besok paginya, warga bangun dengan tubuh lemas, dan beberapa orang menemukan bekas telapak kaki kecil berlumur tanah di depan pintu rumahnya. Dua pasang, sejajar desa jadi heboh lagi. Tapi perempuan muda itu tetap datang setiap pagi, jualan jamu dengan wajah ceria, seolah nggak tahu apa-apa. Namanya, katanya, Sinta. Dia bilang dia cucunya Mbah Surti, dan datang untuk nerusin usaha keluarga. Warga masih ragu, tapi banyak yang akhirnya beli juga. Entah karena rasa jamunya enak banget, atau karena ada yang percaya jamunya bikin badan enteng dan rezeki lancar. Anehnya, memang benar. Beberapa yang minum jamu itu usahanya jadi lancar, dagangannya laris. Bahkan ada yang tiba-tiba
dapat rezeki nggak terduga. Tapi setelah beberapa hari, pasti ada aja musibah yang nyusul. Ada yang kambingnya mati mendadak, ada yang anaknya panas tinggi sampai ngomong ngelantur. Ada juga yang tiba-tiba ngelihat bayangan anak kecil di dapur pas tengah malam. Pak Darto, yang dulu pernah ngalamin musibah gara-gara ngomongin Mbah Surti sampai belang, aku ragelem. Minum jamu kui maneh, rasane aneh, wangi ning dingin, koyok jamu saka alam lian. Aku nggak mau minum jamu itu lagi, rasanya aneh, wangi tapi dingin, kayak jamu dari dunia lain. Tapi masih banyak yang nggak percaya. Mereka pikir itu cuma kebetulan, apalagi Sinta kelihatan baik. Dia sopan, murah senyum, bahkan sering bantu warga yang sakit dengan kasih jamu gratis. Suatu hari, hujan turun deras banget. Hampir sama kayak waktu rumah Mbah Surti kebakar dulu. Petir nyambar berkali-kali, dan suara angin seperti meraung dari arah selatan. Tapi anehnya, suara jamu siga, tetap terdengar di antara derasnya hujan. Bu Sarti, yang waktu itu lagi di rumah, mendengar suara itu semakin dekat. Padahal siapa yang mau jualan jamu di tengah badai kayak gini? Dengan hati-hati dia intip dari balik jendela, dan matanya langsung membesar. Sinta berdiri di tengah hujan, tapi tubuhnya nggak basah sedikit pun. Di belakangnya, dua anak kecil berkulit pucat berdiri diam, menatap ke arah rumah Bu Sarti. Keduanya tersenyum, lalu melambai pelan. Bu Sarti langsung menjerit, menutup jendela rapat-rapat, dan berdoa sambil gemetar. Suaminya yang dengar jeritannya langsung keluar kamar, tapi begitu dia lihat wajah istrinya pucat pasi, dia nggak berani tanya apa-apa. Keesokan paginya, warga menemukan kendi tanah baru di depan pos ronda. Di dalamnya ada cairan coklat keemasan, persis seperti jamu Mbah Surti. Dan di sekeliling kendi itu, ada bekas kaki kecil di tanah yang basah karena hujan semalam. Sinta nggak kelihatan seharian itu. Tapi malam nia, dari arah makam desa, terdengar suara nyanyian pelan. Suara perempuan dan dua anak kecil menyatu dalam harmoni aneh yang bikin semua orang di rumahnya ngerasa pengen nangis. Campas, ibu, darahnya manis. Jamu ibu, kanggo rezeki, sing ora entek. Jamu ibu, untuk rezeki yang tak pernah habis. Pak Lurah akhirnya mutusin buat manggil ustadz dari luar desa. Namanya Ustadz Karim. Orangnya dikenal berani dan bisa lihat yang gak kasat mata. Waktu dia datang ke desa Ngalian, udaranya langsung berubah dingin. Katanya, tempat ini masih ada ikatan lama, roh yang belum tenang. Dia diajak ke bekas rumah Mbah Surti, tempat dulu dua kendi itu ditemukan. Begitu sampai, Ustaz Karim langsung baca doa, tapi baru sebentar, tiba-tiba angin bertiup kencang banget. Dari dalam tanah, terdengar suara retakan, dan bau jamu menyengat keluar dari sela-selanya. Ustaz Karim langsung berucap, Allahu Akbar. Lalu berkata pelan, iki penglaris saka darah bocah. Dudu jamu biasa iki. Ini penglaris dari darah anak-anak. Ini bukan jamu biasa. Tiba-tiba, di antara semak, muncul sosok Sinta. Wajahnya pucat, matanya merah sayu. Tapi senyumnya tetap sama. Ustadz, jangan ganggu usaha keluarga saya. Saya cuma nerusin janji nenek saya. Janji karo sapa? Janji dengan siapa? Tanya Ustadz Karim dengan tegas. Sinta menunduk, karo ibuku sing ora aiso mati. Dengan ibuku yang tak bisa mati. Suasana langsung hening. Ustadz Karim coba deketin, tapi tanah di bawah kaki Sinta mulai retak. Dan dari dalamnya muncul dua tangan kecil berwarna abu-abu, menggenggam pergelangan kakinya. Dua anak kecil itu muncul pelan, wajah mereka kosong, tapi tersenyum. Ibu, waktune wes teko. Ibu, waktunya sudah datang. Sinta berteriak, bukan karena takut, tapi seperti orang yang akhirnya ketemu sesuatu yang lama dirindukan. Anak, katanya, lirih. Sebelum tubuhnya dan dua anak kecil itu pelen-pelen, ditelan tanah yang terbuka sendiri. Hujan turun lagi malam itu. Deras banget. Sampai pagi, waktu warga datang ke lokasi, gak ada siapapun. Yang tersisa cuma kendi tanah yang pecah dua. Dan di sampingnya, selembar kain batik basah dengan bau jamu yang sama. Sejak hari itu, gak ada lagi suara jamu di desa Ngalian. Tapi anehnya, beberapa bulan kemudian, jamu dengan rasa dan aroma yang persis sama mulai dijual di pasar kota sebelah. Penjualnya bukan orang desa, tapi katanya mereka dapat resep turun-temurun dari keluarga lama di Ngalian.
Beberapa yang minum bilang jamu itu beda, rasanya enak banget, bikin badan ringan, dan rezeki ngalir terus. Tapi seperti kisah lama yang berulang, ada juga yang bilang mereka mulai mimpi aneh setelah minum jamu itu. Mimpi perempuan tua bawa kendi, nyanyi di bawah hujan, sambil gendong dua anak kecil. Ibu, darahnya manis. Dan entah kenapa, setiap kali hujan turun dimanapun jamu itu dijual, selalu tercium aroma jamu yang wangi tapi aneh. Ada sedikit bau besi, sedikit bau tanah basah, dan samar-samar suara perempuan tua memanggil, jamu, seger. Beberapa orang percaya itu cuma sugesti, tapi buat warga desa Ngalian, mereka tahu Mbah Surti belum benar-benar pergi. Dia cuma meneruskan dagangannya lewat darah keturunannya. Dan sampai hari ini, gak ada yang tahu siapa sebenarnya Sinta. Benarkah dia cucu Mbah Surti? Atau cuma wujud lain dari janji lama yang belum ditepati? Yang pasti, setiap kali ada jamu dengan rasa terlalu manis dan aroma terlalu kuat, sebagian orang memilih untuk nggak meneguknya. Karena mereka tahu, mungkin saja jamu itu masih mengandung janji yang sama. Janji dari kuburan anak kembar.